Halo Sobat DRV semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia Manuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Nah, tahukah Sobat DRV semua bahwa baru-baru ini ada tipe diabetes yang diakui oleh dunia dan sudah secara penelitian sudah terbukti. Itu adalah diabetes mellitus tipe 5. Uniknya, penyakit ini sebenarnya berbeda sekali dengan patomekanisme yang sebelumnya. Kalau misalnya karena banyak makan gula, ternyata diabetes mellitus tipe 5 ini berhubungan dengan orang yang malnutrisi secara kronik. Sehingga dalam kondisi tersebut orang juga bisa terkena diabetes. Nah, kok bisa? Yuk kita bahas. Ya, jadi Sobat DRV semua, diabetes tipe 5 itu yang secara medis disebut malnutrition related diabetes, itu adalah jenis diabetes yang berbeda ya, di mana itu terjadi karena kerusakan dari pankreas, tapi disebabkan karena malnutrisi yang kronis ya, dan itu bisa terjadi sejak masa anak-anak. Nah, artinya bukan masalah anak-anak atau remaja tersebut banyak makan gula, tetapi justru karena tidak mendapatkan gizi yang cukup ya, terutama protein dan kalori ya pada saat masa tumbuh kembangnya, sehingga pankreasnya tidak berkembang dengan baik. Nah, jadi kalau dari penjelasan ini Sobat DRV pasti sudah bisa menebak siapa saja sih yang paling berisiko untuk mengalami hal tersebut. Nah, tentunya itu adalah remaja dan dewasa muda yang kita lihat memiliki berat badan yang rendah ya, dan mereka yang sejak kecilnya kurang gizi ya. Biasanya mereka itu tinggal di daerah dengan akses makanan sehat yang kurang dan juga pelayanan kesehatan yang tidak bisa mereka jangkau. Jadi mereka jauh ya. Dan menurut Federasi Diabetes Internasional, ternyata ada sekitar 20 hingga 25 juta orang yang di dunia ini yang menderita jenis diabetes ini ya, terutama di Asia dan di Afrika. Nah, kalau kita bicara Asia itu termasuk di Indonesia ya. Nah, lalu Sobat DRV, apa aja sih nih gejala yang bisa ditimbulkan akibat diabetes tipe 5 ini? Nah, ternyata sebenarnya keluhannya itu kurang lebih sama dengan diabetes mellitus tipe yang lain. Ya, karena seperti kita ketahui ya, diabetes mellitus itu ya terjadi ya, gejalanya itu akibat gula yang muncul berlebihan di dalam darah kita. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan komplikasi-komplikasi. Misalnya nih, kalau Sobat DRV sering dengar ya kan, kalau orang diabetes itu jadi sering haus, sering lapar ya, kemudian makannya banyak tapi berat badannya turun, kemudian dia juga sering pipis terutama malam-malam ya. Dan juga misalnya nih ada sering kesemutan atau misalnya ada luka yang sulit sembuh. Nah, itu sebenarnya juga bisa terjadi pada orang dengan diabetes mellitus yang tipe 5. Masalahnya kalau kita lihat orang-orang tersebut ya memang dari awal sudah malnutrisi. Makanya mungkin kita tidak terlalu melihat atau tidak terlalu memperhatikan. Tapi kalau misalnya dilihat nih, misalnya orangnya ini berat badannya lebih cepat turun terus gitu ya, walaupun ternyata dia sudah makan, kemudian dia sering cepat lelah, dan gejala-gejala yang tadi tuh, sering buang air kecil ya, dan juga ada luka yang sulit sembuh, atau terjadi komplikasi-komplikasi yang lain yang terkait dengan diabetes. Misalnya pandangannya kabur ya, atau misalnya ada luka yang sulit sembuh. Nah, itu bisa jadi tanda-tandanya kalau seseorang tersebut mengalami diabetes. Dan kalau misalnya dia orang yang malnutrisi, kemungkinan besar dia mengalami diabetes mellitus yang tipe 5. Jadi harus diwaspadai ya. Nah, sekarang nih Sobat DRV kan udah tahu nih tentang gejala dan tandanya dan apa itu diabetes mellitus tipe 5. Nah, kemudian bagaimana nih penanganannya ya, supaya orang tersebut bisa tetap terkendali gulanya. Ya, penanganannya sebenarnya harus mulai dari awal, yaitu pencegahan ya. Tadi kita ketahui kalau orang dengan malnutrisi yang kronik itu pankreasnya terhambat pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya salah satu gejalanya juga bisa kita lihat adalah bahwa perkembangannya dan pertumbuhannya juga terlambat. Jadi kalau misalnya nih Sobat DRV lihat ada anak-anak ya, atau sudah beranjak remaja, masih mungkin perawakannya maaf nih mungkin pendek, atau misalnya, tapi maksudnya nggak cuma masalah perawakan, tapi secara belajar juga mungkin kesulitan ya, kesulitan untuk memahami, sering lemas ataupun sepertinya malas untuk membaca atau bereksplorasi, dalam arti ya karena memang dia kesulitan untuk berpikir, untuk mengumumkan pendapat ya, karena memang secara perkembangan dia juga melambat. Nah, itu juga harus diwaspadai. Jangan-jangan mungkin organ-organ yang lain juga terhambat pertumbuhannya, termasuk pankreas yang berisiko tinggi untuk mengalami diabetes ya.
Jadi itu juga harus dipahami dulu. Jadi kita nggak hanya bicara melulu masalah penanganan nih untuk diabetesnya. Kasih obat apa, dietnya apa. Kalau terkait masalah ini, sebenarnya pencegahan dari awal itu harus bisa dikerjakan juga. Ya, jangan sampai nih generasi penerus, ya anak-anak, remaja, malah jadi kurang gizi. Ya, kalau kurang gizi, ya begitu. Perkembangannya jadi terhambat. Nah, perkembangannya terhambat, ya nanti juga pankreasnya juga akan jadi terhambat perkembangannya, sehingga nanti dia juga akan berisiko tinggi untuk mengalami diabetes. Ya, jadi ini unik ya. Kalau misalnya kita kebanyakan makan ya, anak-anak yang kecil atau misalnya remaja ya, sudah dibiasakan makan yang banyak tuh, makan gula yang tinggi ya. Pokoknya produk-produk yang sekarang lah, produk-produk cepat saji. Nah kan sekarang banyak tuh ya. Karena kan ya zaman-zaman sekarang ya online untuk ngambil makanan, untuk pesan-pesan makanan secara online itu kan gampang ya. Jadi orang-orang tersebut ya juga akan berisiko tinggi mengalami obesitas sejak dari kecil dan juga beranjak remaja. Akhirnya dia jadi diabetes. Nah ini ada sisi yang ini. Tapi ada satu sisi yang ini yang juga harus kita waspadai, di mana ternyata mereka kesulitan untuk mendapatkan akses makanan yang sehat dan juga pelayanan kesehatan yang memadai. Hingga perkembangan dan pertumbuhannya melambat, termasuk pankreasnya juga menjadi terganggu. Lama-lama orang tersebut juga menjadi diabetes. Ya, jadi jangan di ekstrim sini, jangan di ekstrim sini. Harus di tengah-tengah. Nah, dengan pencegahan yang baik, dengan memberikan nutrisi yang baik, ya kita bisa harapkan anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, sehingga nanti dia tidak terkena diabetes. Nah, tapi jangan juga berlebihan, sehingga malah jadi nanti diabetes mellitus yang tipe 2, ya, karena kontrol makanannya sangat tidak baik, ya kan, makan gula kebanyakan, nah itu bisa jadi diabetes juga. Nah, selain daripada hal tersebut, ya seperti biasa, sebenarnya secara umum ya pengobatannya tidak jauh berbeda dengan pengobatan pada diabetes yang lain ya. Obat diabetes ya harus kontrol ke dokter, disesuaikan juga, ya kan, juga melihat misalnya nih yang sering kita tahu nih ya, periksa HbA1c itu juga akan dikerjakan. Ya kalau misalnya memang masih belum terlalu tinggi, masih bisa dicoba dengan diet juga, tentunya dengan diet yang sehat ya. Nah itu juga bisa membantu untuk mengurangi gula darah, menstabilkan gula darah. Kalau misalnya belum baik, ya itu juga tadi ya modifikasi gaya hidup yang lain seperti olahraga. Nah itu juga diperlukan ya. Olahraga yang sehat juga supaya bisa membentuk otot-otot ya. Kalau membentuk otot-otot ya gulanya juga bisa dimasukkan kan ke dalam otot, sehingga juga gulanya juga relatif lebih stabil. Setelah itu ya tadi minum obat ya. Obat-obatan juga disesuaikan. Kalau misalnya perlu sampai insulin ya tentunya atas kesepakatan dari pasien dengan dokter. Dengan cara seperti itu kita bisa terpantau. Kalau misalnya nanti masih kurang, ya kita ketemu sama dokter, kita diskusi lagi apa yang perlu diperbaiki supaya gula darahnya bisa stabil, sehingga diabetesnya juga bisa terkendali. Jangan lupa, diabetes mellitus itu bukan penyakit yang bisa sembuh ya. Jadi kalau ada tetangga kalian bilang diabetes mellitus bisa sembuh, jangan percaya. Diabetes mellitus itu hanya bisa terkendali. Tapi apakah diabetes mellitus itu terkendalinya hanya dengan obat? Tentu tidak. Dengan modifikasi gaya hidup. Bahkan kalau Sobat DRV semua melihat dari panduan manapun, paling atas itu adalah modifikasi gaya hidup. Entah dengan diet yang baik, rendah gula, ataupun dengan olahraga, dan apapun aktivitas yang lain yang positif yang bisa menstabilkan gula darah. Bisa saja kalau misalnya pola hidupnya baik sekali, dan misalnya orang tersebut masih terkena diabetes mellitus yang fasenya masih ringan, ya derajatnya masih ringan-ringan, bisa saja dia hidup tanpa harus minum obat. Itu bisa. Ya, asalkan bisa mematuhi pola hidup, pola makan yang sehat, dan olahraga aktivitas yang baik. Jadi nggak harus melulu obat, karena obat itu hanya salah satu dari terapi yang diperlukan untuk mengendalikan gula darah pada pasien diabetes. Nah, kalau terkait diabetes mellitus tipe 5 ya, modifikasi itu yang mencakup memenuhi kebutuhan gizi anak dan remaja sejak kecil supaya kebutuhan nutrisinya itu bisa baik, dan sehingga dia bisa beranjak menjadi dewasa dengan kondisi yang sehat, nutrisi yang baik, sehingga dia juga tidak terkena diabetes dan bisa menjadi beraktivitas dengan baik dan bisa bermanfaat dan berproduktivitas dengan baik di masa depannya. Jadi Sobat DRV, seperti kita ketahui ya, setelah saya menjelaskan tadi, diabetes mellitus tipe 5 itu yang terjadi karena malnutrition related diabetes itu bukan mitos ya. Ternyata memang sekarang sudah jadi kenyataan dan bahkan diakui menjadi salah satu tipe diabetes ya, dan mulai banyak ditemukan terutama di negara berkembang dan mungkin juga di negara miskin. Jadi kita harus lebih waspada ya. Yuk kita perhatikan nutrisi kita dan juga perhatikan juga tanda-tanda awal penyebab dari penyakit ini ya. Dan deteksi dini itu adalah hal yang sangat penting dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa.
Terima kasih Sobat DRV semua sudah menyimak ya. Jangan lupa like dan share video ini supaya makin banyak orang tahu tentang penyakit ini dan makin banyak bertambah ilmunya dan bisa mencegah dan mengobati. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa ya, jangan sering-sering nanya tetangga tentang penyakit karena belum tentu tetangga kita tahu ya. Nah,